Al-Kisah. Kisah ini benar-benar terjadi, bahwasanya ada seorang Alawiyin yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Datangkan kepadaku satu bukti bahwasanya dirimu benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Kisah ini kisah nyata, kisah yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab At-Tawwabun, dan juga Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair. Kisah ini benar-benar terjadi, bahwasanya ada seorang Alawiyin yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Ia memiliki seorang istri yang juga Alawiyah, keturunan Rasul SAW. Mereka memiliki beberapa anak perempuan. Mereka tinggal di satu kota, di satu daerah yang bernama Balkh, yang mana kota Balkh ini dekat dengan kota Samarkand. Mereka hidup dengan penuh kenikmatan, dengan rezeki yang cukup. Mereka hidup dengan penuh kemuliaan. Sampai pada satu hari, sang suami ini mengalami sakit yang begitu amat parah, yang mengakibatkan sang suami meninggal dunia. Setelah sang suami meninggal dunia, perempuan Alawiyah ini bersama dengan anak-anaknya hidup dengan penuh kekurangan. Mereka hidup mengalami kesulitan ekonomi, sampai-sampai ia harus meminta-minta bantuan. Namun perempuan Alawiyah ini merasa berat. Ia merasa malu jikalau harus meminta-minta di satu daerah atau satu kota yang orang-orang di sekitarnya mengenali dirinya. Yang akhirnya sang perempuan Alawiyah ini berkeinginan membawa anak-anaknya untuk pindah ke satu kota, untuk pindah ke satu daerah yang dimana daerah tersebut orang-orangnya tidak mengenali dirinya. Berangkatlah perempuan Alawiyah ini dengan membawa anak-anaknya ke satu daerah pinggiran kota Samarkand. Kemudian ia melihat ada satu bangunan masjid tua dengan pintu terbuka. Perempuan Alawiyah ini membawa masuk anak-anak perempuannya. Tak lama kemudian, perempuan Alawiyah pergi keluar, meninggalkan anak-anak perempuannya di dalam masjid, demi mencari satu apapun yang bisa menjadi makanan untuk dirinya dan anak-anaknya. Pergilah perempuan Alawiyah ini ke satu pasar di daerah tersebut, dan perempuan Alawiyah menemukan ada dua kelompok di pasar tersebut. Satu kelompok, di dalamnya ada seorang Syekhul Muslim, seorang pemuka agama. Lalu perempuan Alawiyah ini mendatangi Syekhul Muslim tersebut dan mengatakan, "Wahai Syekh, ana imra'atun alawiyatun." Aku ini perempuan Alawiyah, keturunan Rasulullah SAW. Aku membawa anak-anak yatim yang aku tinggalkan di satu masjid tua. Yang intinya, perempuan Alawiyah ini menceritakan kondisi yang dia alami, dan ia mengharapkan, meminta kepada Syekhul Muslim itu akan bantuan. Tiba-tiba Syekhul Muslim itu mengatakan kepadanya, "Akini indil bayinah annaki alawiyatun syarifah." Datangkan kepadaku satu bukti bahwasanya dirimu benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Mendengar perkataan Syekhul Muslim, perempuan Alawiyah ini merasa kebingungan, lalu mengatakan, "Ana imra'atun gharibah." Aku ini perempuan asing di daerah ini. Aku ini perempuan asing di kota ini, yang mana tidak ada satupun orang yang mengenali diriku. Lalu bagaimana aku bisa membuktikannya? Tiba-tiba Syekhul Muslim itu berpaling dan pergi meninggalkan perempuan Alawiyah tersebut, yang membuat perempuan Alawiyah bersedih hatinya.
Kemudian perempuan Alawiyah tersebut mendatangi satu kelompok lainnya, yang mana di kelompok tersebut ada seorang yang kaya raya. Namun orang kaya raya tersebut adalah orang Majusi, bukan seorang Muslim. Perempuan Alawiyah mendatangi orang Majusi tersebut dan menceritakan, menjelaskan kondisinya dengan kondisi anak-anaknya yang berada di masjid. Bahkan perempuan Alawiyah ini menceritakan apa yang diperlakukan oleh seorang Syekhul Muslim kepadanya. Mendengar cerita dan penjelasan perempuan Alawiyah, orang Majusi itu bangkit dan memerintahkan istri juga pembantu-pembantunya untuk datang menjemput anak-anak perempuan Alawiyah tersebut dan membawa mereka datang ke rumah orang Majusi. Ketika tiba di rumah orang Majusi, perempuan Alawiyah bersama dengan anak-anaknya disambut dengan begitu hangat, disambut dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Bahkan diberikan makanan sebaik-baiknya makanan, diberikan pakaian seindah-indahnya pakaian. Dan perempuan Alawiyah beserta dengan anak-anaknya menetap dan tinggal di rumah orang Majusi. Sedangkan pada malam tersebut, seorang Syekhul Muslim yang menolak permintaan perempuan Alawiyah dan bahkan meminta bukti darinya, ia bermimpi di dalam tidurnya. Di dalam mimpi Syekhul Muslim tersebut seakan-akan kiamat telah terjadi. Orang-orang berbondong-bondong, berbaris-baris meminta bantuan, pertolongan, syafaat kepada Rasulullah SAW. Begitupun dirinya seorang Syekhul Muslim mendatangi Rasulullah SAW. Sampai tiba di hadapan Rasul, Syekhul Muslim melihat ada satu bangunan istana yang begitu megah, istana yang begitu indah, yang terbuat dari mutiara dan zamrud, yang mana serambi-serambi istana tersebut terbuat dari yakut, kubah-kubahnya terbuat dari marjan. Lalu Syekhul Muslim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, liman hadal qasar?" Wahai Rasul, milik siapa bangunan istana ini? Rasulullah SAW menjawab, "Lirajulin muslimin muwahhid." Istana ini milik seorang muslim yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekhul Muslim mengatakan kepada Rasul, "Anna rajulun muslimun muwahhid." Aku ini adalah seorang muslim yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Syekh, "Akim indil bainah annaka muslimun wahid." Datangkan kepadaku bukti bahwasanya dirimu benar-benar seorang muslim wahid. Mendengar pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekhul Muslim merasa kebingungan untuk menjawabnya. Tiba-tiba Syekhul Muslim terbangun dari tidurnya dengan perasaan sedih. Seakan-akan ia menyadari, ia mengetahui arti dari mimpinya tersebut. Ia menyesal akan dirinya yang telah menolak permintaan seorang perempuan Alawiyah yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Lantas Syekhul Muslim segera pergi berkeliling kota mencari perempuan Alawiyah tersebut. Dan ia tiba di depan rumah orang Majusi. Mengetuk pintu rumah orang Majusi, keluar orang Majusi, dan Syekh Muslim bertanya, "Betulkah ada seorang perempuan yang merupakan keturunan Rasulullah SAW?" Orang Majusi mengatakan, "Betul." Dan Syekhul Muslim meminta kepada Majusi tersebut agar ia menyerahkan perempuan Alawiyah dan juga anak-anaknya. Orang Majusi itu menolak dan mengatakan tidak bisa. Lalu Syekhul Muslim merayu dengan ia mengatakan, "Aku akan berikan engkau 1000 dinar dan kau serahkan perempuan Alawiyah beserta dengan anak-anaknya." Dengan tegas orang Majusi itu pun mengatakan tidak bisa.
Terus-menerus Syekhul Muslim itu memaksa agar orang Majusi memberikan dan menyerahkan perempuan Alawiyah beserta dengan anak-anaknya. Kemudian orang Majusi itu dengan tegas menolak dan mengatakan, "Wahai Syekh, cukup sudah kau hentikan. Tidak perlu kau terus memaksa. Tidak perlu kau terus-menerus membuktikan bahwasanya dirimu adalah seorang muslim. Berkat kedatangan perempuan Alawiyah, aku merasakan keberkahan. Aku dan keluargaku merasakan keberkahan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Bahkan sebelum malam tiba, aku bersama dengan keluargaku masuk ke dalam agama Islam. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun keluargaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan dengan tegas orang Majusi mengatakan kepada Syekhul Muslim, "Apa yang kau lihat di dalam mimpimu, aku juga melihatnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, istana yang kau harapkan, istana tersebut adalah tercipta untukku dan juga untuk keluargaku. Bahkan Rasul mengatakan, aku dan keluargaku menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala." Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran agar berhati-hatilah kepada siapapun yang mempertanyakan nasab habaib, yang meragukan nasab ahlul bait keturunan Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan ketika kelak diri kita berada di hadapan Rasulullah SAW untuk meminta syafaat pertolongan darinya, dan kita menyatakan mengaku bahwasanya diri kita adalah umat Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasul mengatakan kepada kita, datangkan satu bukti bahwasanya dirimu adalah umatku. Datangkan satu bukti penjelasan bahwasanya dirimu adalah umat Rasulullah SAW. Tidak malukah kita yang menyatakan diri kita cinta kepada Rasul, yang mengaku-ngaku bahwasanya diri kita adalah umat Rasulullah SAW, namun kita meragukan, mempertanyakan nasab mereka keturunan Rasulullah SAW. Bahkan banyak di antara kita yang menghina dan mencaci maki mereka ahlul bait keturunan Rasulullah SAW. Pantaskah diri kita disebut sebagai umat Rasulullah SAW? Pantaskah diri kita menyatakan cintanya kepada Rasulullah SAW? Pantaskah diri kita berbuat keji kepada mereka ahlul bait keturunan Rasulullah SAW? Yang harusnya kita berbuat baik kepada ahlul bait kalau memang kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad, man sona'a ila ahadin min ahli baiti ma'rufan fa'ajaza an mukafatihi fid dunya fa'ana al-mukafi lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang berbuat kebaikan kepada salah seorang ahlul bait keturunan Rasulullah SAW, fa'ajaza an mukafatihi fid dunya, dan ahlul bait tersebut tidak mampu membalas budi akan kebaikan orang tersebut di dunia, kata Rasul, fa'anal mukafi lahu yaumal qiyamah, maka akulah yang akan membalas budi kebaikan orang tersebut pada hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi diingatkan, buktikan kalau memang diri kita umat Rasulullah.
buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa kita mencintai ahlul bait, mereka keturunan Rasulullah SAW. Dengan kita memuliakannya, kita pun memuliakan Rasulullah SAW. Sebagai satu penutup, ada sebuah syair, hubbu ahlil bait fardun indana wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Mencintai ahlul bait keturunan Rasulullah SAW merupakan kewajiban bagi kita. Dan dengan kecintaan kita kepada ahlul bait, la nakhshal mihan, kita tidak akan pernah merasakan kekhawatiran akan segala macam kesulitan, bahkan kesulitan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.